4 orang pelaku penyalur 24 wanita calon pekerja migran Indonesia PMI ilegal asal Nusa Tenggara Barat, NTB, yang akan dikirim ke Timur Tengah ditangkap petugas Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Lampung. Mereka diduga kuat pelaku tindak pidana perdagangan orang, TPPO. Keempat pelaku adalah DW, warga Bekasi Timur, IR atau IT, warga Depok, AR, warga Jakarta Timur, dan AL, warga Bandung. Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmi Santika mengatakan, 4 pelaku dari jaringan penyalur pekerja migran Indonesia PMI ilegal ke Timur Tengah, telah ditangkap pada Selasa tanggal 6 Juni tahun 2023 malam di salah satu rumah yang ada di wilayah Kota Bandar Lampung. Penangkapan para pelaku, usai penyidik mendalami keterangan dari para korban. Menurut Kapolda Lampung, para tersangka berperan sebagai perekrut, penampung, dan orang yang memberangkatkan hingga calon pekerja migran ilegal tersebut. Modusnya, kata Irjen Helmi, para tersangka bersama-sama melakukan perekrutan dan menampung dari NTB dipersiapkan calon PMI non-prosedural untuk dikirim ke Timur Tengah sebagai asisten rumah tangga. Para tersangka menjebak 24 wanita calon PMI ilegal asal Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut, dengan janji gaji besar. Korban diimingi gaji hingga 7 juta rupiah per bulan untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga di Timur Tengah. Ya, Pasal 69 Junto 81 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 18 tahun 2000, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Junto pasal 55 dan atau pasal 56 KUHP sesuai dengan laporan polisi B232 6 Romawi 2023 SPKP Polda Lampung tanggal 5 Juli 2023 dengan tersangka yang sudah kita tetapkan ada 4 orang ya. Ada 4 orang tersangka yang sudah kita amankan. Yang pertama adalah Saudara GW, ini usia 29 tahun, alamat di Bekasi. Ini tertangkap, perannya adalah mengkoordinir perekrut di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mengkoordinir 2023 ini dalam kurun waktu 2020 sampai 2023 ini atau dalam kurun waktu 4 tahun kita sudah menangani sebanyak atau kita sudah menangkap sebanyak 29 tersangka ya. 29 tersangka terkait dengan TPPO. Kemudian korban yang berhasil kita selamatkan ya, sebelumnya berjumlah 84 orang. Jadi yang ini ada 24, kalau dijumlahkan dengan sejak tahun 2020 ada 60 orang lagi yang sudah bisa kita selamatkan. Yang 24 orang warga masyarakat yang setelah kita identifikasi 24 ini perempuan semua, kemudian asal pengirimannya atau asalnya dari Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan atau yang dipersiapkan sebagai pekerja migran Indonesia yang dilakukan secara non-prosedural ke negara Timur Tengah. Ya, jadi kalau yang Malaysia ini sudah duluan ya, ya. Ini yang berikut 24 orang yang bisa kita selamatkan ini akan dikirim ke Timur Tengah untuk dipekerjakan sebagai ART atau asisten rumah tangga. Kemudian dari hasil interview atau interogasi kepada 24 korban ini, mereka sedang menunggu proses pembuatan paspor
paspor maupun visa, namun tanpa dilengkapi dokumen terkait sebagai calon pekerja migran Indonesia atau PMI yang sah. Apa saja yang sah itu? Di antaranya adalah data NIK KTP calon PMI tidak terdaftar di Dinas Kependudukan Kabupaten Kota setempat atau domisili, tidak ada rekomendasinya dan tidak ada ID CPNI. Nanti mungkin secara detail aspek. Yang pertama adalah perekrutan, yang kedua adalah penampungan atau pelasporan atau tempat tahap menampung dan membuat administrasinya, yang ketiga adalah pemberangkatan, serta yang keempat adalah pemulangan. Jadi ini yang menjadi sasaran penyelidikan maupun pengungkapan kita dari Polda Lampung. Dari empat aspek tadi, berdasarkan informasi yang diterima oleh petugas Ditreskrimum, kita atau Polda Lampung berhasil mengungkap 2 kasus yang sebetulnya ini merupakan kasus jaringan Malaysia dan jaringan Timur Tengah. Maksudnya apa? Maksudnya mereka itu setelah nanti ditampung, dilengkapi dengan administrasi, paspor misalkan, mereka akan dikirim ke Malaysia, kemudian yang satu lagi akan dikirim ke Timur Tengah. Rekan-rekan sekalian, yang pertama adalah tentang pengungkapan jaringan atau yang akan dipekerjakan di Malaysia. Ini terkait dengan perekrutan penempatan pekerja migran non prosedural yang berhasil diungkap pada hari Minggu, ya, hari Minggu 4 Juni sekitar pukul 13.41. Ini diawali dari adanya laporan dari warga masyarakat, jajaran dalam rangka menindaklanjuti perintah Bapak Kapolri, Pak Presiden tentang atau terkait tindak pidana perdagangan orang yang terjadi untuk bisa diungkap. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan hasil ungkap kasus TPPO yang dilakukan oleh Polda Lampung. Pada kesempatan ini ada 2 kasus tindak pidana perdagangan orang yang berhasil kita ungkap. Sebagaimana diketahui bahwa sasaran